kuliah yang paling berkesan itu investigasi. Wow, itu Ya, apa kami tuh Kak? itu kayak membuat berita, tetapi kami itu langsung terjun ke lapangan menginvestigasi hal tersebut tanpa sepengetahuan mereka. T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sob, selamat sore. Kembali lagi di TikTok Dynamic Talk from the Top bersama saya Siti Hajar, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di episode kali ini Sob, kita akan bahas mengenai tentang gimana sih serunya kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi untuk di Ilmu Komunikasi sendiri itu sudah menjadi salah satu program studi yang banyak diminati oleh mahasiswa baru nih Sob. Jadi tak heran kalau misalnya di ilmu komunikasi ini banyak sudah yang ada di kampus lain. Apakah para sobat salah satunya? Untuk di ilmu komunikasi sendiri juga merupakan induk dari beberapa ilmu turunannya seperti jurnalistik, ada public relation, terus komunikasi pemasaran, masih banyak lagi. Untuk mengetahui keseruan selanjutnya, yuk kita simak bareng-bareng. Di sini juga saya sudah bersama para kakak dari mahasiswa Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cerah? Secerah hari ini? Atau mendung? Oh, lebih. Oh mendung. Lebih apa nih? Melebihi batas tidak melampauinya? Oke, kita perkenalan dulu mulai dari Kak Rian. Silakan Kak Rian. Ya, perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Saya jurusan Ilmu Komunikasi. Saya di tingkat akhir. Udah tingkat akhir nih Kak? Ya. Akhir dari apa nih? Dari akhir dari segalanya? No. Oh tidak? Oh awal mulai dari beban ya? Beban negara? Oh tidak bercanda Kak, mohon maaf ya. Oke, lanjut ke Kak Ipin. Ya, kalau nama saya sendiri Muhammad Arifin, biasa dipanggilnya Ipin. Ipin. Dari semester 4. Nggak dari semester 1 ya Kak? Ya Allah, ngulang lagi dong. Oh iya bener. beban Capek dong banget. ngulang-ngulang. Jadi beban negara, cukup ya? Cukup banget. Lanjut Kak Sri. Halo semuanya, kenalin, saya Sri Damayanti, mahasiswi semester 6. Udah semester 6. Bentar lagi KKN dong nih. Iya. Kak, di mana rencana? Rencananya sih dekat-dekat aja. Oh, yang dekat-dekat. Yang dekat aja belum tentu jadian, bagian jauh. Tidak dong, tidak di sini dong Kak. Oke. Oh bercanda, oke baiklah. Lanjut nih, kalau menurut Kak Rian sendiri nih, di peminatan dan mata kuliah apa aja yang ada di ilmu komunikasi? Untuk ilmu komunikasi, ya untuk semester pertama kita pasti pengantar dulu ya, pengantar dalam ilmu komunikasi, yaitu ada sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi, dan pengantar ilmu komunikasi. Untuk semester 3 nanti kita pasti mempunyai skill atau minat bakat kita sendiri dalam ilmu komunikasi. Bisa juga dari public relation, bisa juga jurnalis, broadcasting, dan pemasaran, dan sebagainya. Kalau di Kak Rian tuh lebih minat kemana? Kalau saya sendiri lebih minat ke jurnalis. Kenapa di jurnalis? Apa kayak sesuatu yang menonjol dari jurnalistik? Kalau saya pribadi, saya lebih tertarik terjun ke lapangan dan lebih tertarik langsung menyampaikan berita di suatu tempat tersebut gitu. Oh, bagus nih. Jadi kalau untuk Kak Ipin, suka dukanya berada di ilmu komunikasi apa Kak? Kalau ditanya suka dukanya, lebih baik sukanya sih pastinya. Oh. Soalnya emang ini jurusan emang Ipin pengen gitu kan. Jadi emang gak ada penyesalan sama sekali sih masuk di ilmu komunikasi. Jadi buat teman-teman nih yang masih belum yakin untuk masuk ilmu komunikasi, yakinin dirinya karena emang gak bakal nyesel. Karena emang di sini isinya tuh hampir semuanya mencakup gitu loh. Karena bakal kerasa nanti di saat kita emang udah selesai dari kuliah nanti gitu loh. Salah satu serunya itu gimana Kak? Serunya itu kayak kita benar-benar bukan just teori gitu loh. Kita benar-benar setelah teori langsung praktek. Dan praktek ini yang buat kita jadi challenging untuk diri kita gitu loh. Lebih nampak kekeluargaannya ya. Nah, itu juga bisa kayak pertemanan di kuliah kita juga jadi kelihatan gitu. Yang tadinya masih online, terus ketemu teman-teman offline kayak gitu. Benar-benar asik banget sih. Salah satu contohnya itu kayak pas kita ada mata kuliah fotografi. Iya. Nah, itu kan langsung praktek tuh. Dan praktek kita itu
buat pameran foto gitu loh. Itu pertama kalinya untuk diri saya sendiri juga ngadain pameran fotografi gitu loh, dalam melaksanakannya juga. Dan kemudian juga saya ditunjuk jadi ketua, jadi emang buat challenge banget buat diri saya gitu. Itu serunya sih salah satunya. Lebih kayak bisa mengenali karakter teman-teman masing-masing lah gitu, Ceri. Itu juga bisa. Jadi kalau untuk Kak Sri nih, skill yang paling penting dimiliki oleh anak ilmu komunikasi itu apa, Kak? Yang Public paling speaking. penting? Public speaking. Kenapa? Karena itu emang kayak dasarnya ilmu komunikasi. Karena ilmu komunikasi itu harus anak ilmu komunikasi harus bisa bicara dengan baik dan benar, nggak bisa asal-asal bicara aja gitu. Jadi kayak perlu ini ya, latihan gitu? Atau ada perlu latihan rutinnya atau gimana, Kak? Bisa jadi sih, bisa juga nge-MC gitu kan. Nge-MC. Juga berkomunikasi orang dengan baik gitu, nggak salah paham gitu. Jadi kalau misalnya untuk orang yang introvert itu gimana? Introvert mungkin kalau keseringan jumpa orang-orang, apalagi anak ilmu komunikasi itu terkenal humble ya, kayak bahkan senior sama junior tuh nggak saling membedakan gitu, saling membaur, ya berteman, nggak ada. Jadi mungkin introvert tuh bisa lah terbiasa karena sering bersosial, jadi insya Allah bakal bisa juga. Jadi kalau intinya itu kuncinya pandai bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, gitu ya, Benar. Kak? Benar. Harus punya niat juga sih. Niat, nah wah itu ya, Kak. Kalau nggak ada niat susah memang sih. Apalagi kalau udah spek mageran itu udah nggak ada tandingan banget. Jadi kalau biasanya nih Kak Rian nih, tugas-tugas apa nih yang biasa diberikan oleh di jurusan ilmu komunikasi ini? Kalau bicara tentang tugas, ya sama juga sama jurusan lain. Tapi di ilmu komunikasi itu kita banyak sekali tugas. Apalagi kita terjun ke lapangan seperti kita betul bilang Ipin, fotografer itu fotografi. Jadi buat pameran, terus bisa juga pemasaran. Waktu kami kemarin itu kami praktek tentang kewirausahaan. Jadi kami buat juga marketing pemasarannya juga, terus kayak public relation, terus public speaking, semuanya ada praktek-prakteknya masing-masing gitu. Itu yang membuat kita tertarik dan membuat kita suka dengan ilmu komunikasi gitu. Apa yang kita pelajari langsung kita praktek gitu. Dari Kak Rian, kalau hal yang terkesan dari tugas itu apa? Kesan ya? Ya, yang paling terkesan nih, Yang paling terkesan itu, tugasnya di ilmu komunikasi. ya itu waktu kami melakukan praktek langsung ke radio gitu. Kami kan cuma ibaratnya materi di radio, materi tentang radio gitu kan. Sekarang kami langsung terjun ke lapangan, pergi ke ruangan radio, bener-bener radio. Jadi kami di situ kayak melihat bagaimana proses mereka. Terus kami disuruh untuk melakukan sebagai penyiar di situ. Dan situ hal yang menarik juga gitu untuk menantang diri kita sendiri sih untuk melakukan hal-hal yang baru. Kayak misalnya kayak yang dibicarakan tadi seperti orang introvert mulai memberanikan diri untuk men-sharing kepada orang banyak. Seperti itu ya Kak Rian? Iya betul. Oh, jadi kalau menurut kakak-kakak nih, emang harus ya di ilmu komunikasi itu jago bicara? Siapanya dulu yang jawab? Boleh dari Kak Rian dulu? Ya, kalau menurut saya pribadi sih, kalau jurusan ilmu komunikasi itu bukan tempat untuk orang yang pandai bicara sih, tapi tempat di mana orang ingin belajar berbicara atau belajar berkomunikasi dengan baik dan benar. Keterampilan yang ada di ilmu komunikasi itu apa saja, Kak? Kalau dari Ipin sendiri, Iya, kayak dari Kak Ipin dulu. Kita tuh bisa ngehandle suatu acara gitu loh. Kita benar-benar diajarin gitu. Karena dari ngehandle acara itu kita jadi tahu teman-teman kita ini kayak gimana gitu loh. Nah, dari situlah komunikasi kita ini gimana nih cara bermainnya gitu loh. Kita menanggapi teman-teman kita yang mungkin agak mageran itu caranya gimana biar dia tetap bergerak. Gimana nih cara teman yang terlalu over gitu loh agar dia nggak terlalu memimpin gitu loh dari ketuanya gitu. Itu benar-benar kepake banget sih dari skill-skill yang kita dapat pas lagi belajar ilmu komunikasi gitu. Salah satu contohnya itu mungkin dari Bang Rian ada.
Iya, kalau dari saya, menurut saya kan ilmu komunikasi itu bukan tentang berbicara aja kan, tetapi ilmu komunikasi juga dia harus memahami gestur tubuh seseorang, dari bahasa tubuh, mimik seseorang dan intonasi suaranya. Itu makanya kita guna belajar tentang psikologi komunikasi tersebut. Kalau dari Kak Sri sendiri, keterampilan apa aja yang ada di ilmu komunikasi? Benar, selain berbicara, itu tuh juga kita di komunikasi itu punya keterampilan seperti videografer, jadi bisa Fotografi. desain ya, fotografi, desain grafis, bener. Dan masih banyak lagi pokoknya. Banyak ya sob, ternyata seseru itu ternyata masuk di jurusan ilmu komunikasi. Jadi pengen tahu juga nih Siti untuk bertanya kepada kakak-kakak hal yang paling berkesan yang tidak pernah bisa terlupakan sampai sekarang ini di jurusan ilmu komunikasi. Ayo kita tanya-tanya. Jadi kalau menurut Kak Rian nih, hal yang paling berkesan yang tidak bisa dilupain sampai sekarang itu apa, Kak? Kalau menurut saya pribadi ya, yang komunikasi, jurusan komunikasi, mata kuliah yang paling berkesan itu investigasi. Wow, itu Ya, apa kami tuh, Kak? Itu kayak membuat berita, tetapi kami itu langsung terjun ke lapangan menginvestigasi hal tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Itu memang benar-benar memainkan mental juga. Bisingnya, sob, karena kita di luar, terus suara Menyatu dengan alam. menyatu dengan alam, Betul-betul. Itulah menyatu yang dengan komunikasi. iya. Gimana aja nyambung. Iya, betul. Termasuk dengan alam ya, Kak. Terlalu nyatu nih sebenarnya, terlalu nyatu banget nih sampai kedengar wang wing. Lanjut di Kak Sri, apa hal yang paling berkesan selama berada di jurusan ilmu komunikasi? Ada sih waktu mata kuliah produksi radio itu kami ditantang buat magang di radio. Jam 5 harus udah ada di tempat siaran. 5 apa nih, Kak? 5 subuh. 5 subuh. Jam 5 subuh. Selesai sholat subuh dong ya, langsung Bener cus banget, gitu. Bener banget. Dan itu keren deh, pokoknya emang bener-bener terkesan. Diajari on time juga, harus benar-benar on time Nggak ya. boleh telat sedetik pun. Sedetik pun. Jadi kalau misalnya telat sedetik pun tuh bakal ketinggalan siaran atau gimana, Kak? Ya pastinya. Karena mereka juga on time gitu, jadi kita harus on time juga. Intinya di waktu ya, Kak, harus Apalagi- bisa menghargai waktu. Apalagi kita kan mau belajar gitu kan, yang nggak boleh telat lah gitu. Ya bener. Kalau dari Kak Ipin sendiri gimana? Yang paling berkesan tuh baru-baru ini sih pastinya Apa tuh, Kak? di mata kuliah fotografi. Oh, Itu benar-benar berkesan banget karena kita ngebuat suatu pameran fotografi pertama kalinya di kampus kita ini gitu loh. oh, pertama kalinya membawa pameran fotografi keluar dari kampus Nah, gitu. itu. Oh, Ya. baik. Apalagi saya ditunjuk juga sebagai ketua dari panitia acara tersebut. Itu benar-benar challenge Wow juga banget buat gitu ya. saya gitu kan, benar-benar kayak saya jadi tahu gitu loh, benar-benar kayak teman-teman saya tuh aslinya bagaimana gitu kan. Kayak banyak sih momen-momennya gitu kan, karena ada yang nggak satu visi misi gitu, ada yang egois sendiri, tapi ada juga problem-problem lainnya gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan kita ngepelajarin ilmu komunikasi, saya bisa ngehandle teman-teman kita juga gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu bermain ego, itu salah satu paling penting sih gitu. Jadi emang pameran fotografi kemarin tuh paling belum bisa terlupakan banget deh. Entah sampai kapan pun emang nggak bakal bisa terlupakan kayaknya. Wow. Dari matanya juga udah kelihatan ya, Kak. berlinang-linang. Berlinang. Jangan nanti banjir dong ini, Kak. Bahaya nih. Iya. Jadi memang seseru itu ya di jurusan ilmu komunikasi itu sendiri. Serunya seperti kita sekarang ini ya, contohnya, Kak. Lagi apa nih? Berdiri berbincang-bincang. Jadi 3 kata untuk ilmu komunikasi. Kita sampaikan ke para sobat yang di rumah. 3 kata. Kayak mikir dulu. Aduh, emang punya pikiran, Kak? Enggak. Tolong kasih waktu 2 hari buat mikir. Oh, kelamaan dong, Kak. Udah keburu closing kitanya. Ayo, dari Kak Ipin boleh? Sampaikan ke para sobat TikTok yang di rumah. 3 kata untuk ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi Mm-mm. keren Mm-mm. banget, Mm-mm. banget. Banget
banget Sob. Ya Allah, tabarakallah. Lanjut di Kak Rian. Kalau jurusan ilmu komunikasi itu keren juga pasti ya kan, keren. mantap juga, terus the best kali. The best, Ya. the best banget. Ya wajib. Dari Kak Sri, 3 kata ya? 3 kata. Ilmu Boleh? komunikasi, multi Uh-uh. talent. Itu. Itu namanya satu kalimat dong, Kak. Agak ya. Oke, lanjut. Talent itu udah menyeluruh. Oh, udah menyeluruh. Multi talent. Bisa tambah juga 2 kata. Bisa gitu ya. Suruhnya 3 kata malah jadi satu kalimat. Pastinya. Pastinya apa dong? Pastinya mantap. Jaya. Oh, Jaya ya. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah mau sharing-sharing kepada kita di jurusan ilmu komunikasi itu seperti apa. Untuk para sobat yang di rumah nih, kalau masih bingung mau milih jurusan apa nih, aku mau masuknya di mana gitu. Di ilmu komunikasi ini cocok buat para sobat yang masih kebingungan mau apa dan di mana. Jadi komunikasi itu ada banyak jenisnya, sob. Banyak bentuknya. Jadi tidak hanya berbicara yang seperti Kak Rian katakan, itu ada komunikasi itu ada gambar dan tulisan juga dan merupakan bentuk dari komunikasi. Jadi oleh karena itu kamu akan belajar bagaimana cara menyampaikan pesan yang efektif. Jadi tidak hanya belajar teori saja dan ada prakteknya yang seperti disampaikan oleh kakak-kakak kita tadi di sini. Oke sob, kita akan ketemu di episode selanjutnya. Tetap stay tune di TikTok Dynamic Talk from the top. Dadah! Assalamualaikum. Berantakan banget nih. Untung gak kayak hidup gua. Berantakan. Link. Link apa ya? Link pendaftaran. Di sini guys. Di bawah.